Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin Bu Kori sudah menyampaikan ya terkait cara mengcoding pada kasus neoplasma. Nah, di sini saya hanya meneruskan saja ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kori. Nah, di sini saya mengulas terkait teknis pengkodean penggunaan ICD-nya. Nah, ini langsung saja ke contoh soal ya. Misalkan di soal ini nomor 1 adalah Mullerian mixed CA ya. CA itu karsinoma corpus uteri. Nah, oke, coba kita cari, kita buka ICD-10-nya. Kita coba cari untuk ritmenya mungkin dari Mullerian. Oke, coba kita buka ICD-10-nya ya. Di sini saya menggunakan ICD-10 PDF ya. Nah, ini saya carinya seperti manual saja ya. Jadi ini yang atas ini adalah volume 1, untuk yang di bawah ini adalah volume 3-nya. Oke, ini saya langsung ke volume 3. Nah, tadi untuk ritmenya dari Mullerian ya, M ya. Coba kita cari di M. Mullerian MU. Nah, ini ada ya Mullerian mixed tumor ya. Oke, coba kita cek. Nah, di Mullerian mixed tumor itu untuk kode morfologinya adalah M8950-3 ya. Coba kita tulis dulu M8950-3. Nah, di sini ya yang perlu diingat-ingat ya. Yang perlu diingat-ingat oleh mahasiswa seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kori. Ya, di sini untuk M-nya nih untuk sampai ke 8950 ini adalah menunjukkan histologinya. Kemudian garing 3 ini menunjukkan sifatnya ya, behaviornya. Untuk kode morfologi ini juga kita bisa cek di ICD-10 ya. ICD-10 di volume 1 yang belakang itu ya. Ini nanti masuk jenis yang mana. Coba mungkin kita bisa lihat ya di ICD-10. Oke, ini yang terkait morfologi of neoplasma. Nah, ini ada di ICD volume 1 ya kalau di tempat kalian. Nah, ini nanti ada yang untuk golongannya ini tadi M89 ya tadi ya kalau tidak salah M895. Nah, di M895 nanti masuk jenis yang mana. Oke ya. M895 ya kemungkinan masuk di sini ya, antara M893 sampai M899 ya. Nah, ini kalau mahasiswa lihat ya di sini kan ini hanya kode morfologi, tidak ada kode topografinya. Kemudian yang di bawah ini sebagian ada kode topografinya. Nah, rata-rata juga di sini kebanyakan tidak langsung mencantumkan kode topografinya. Nah, ini ya M8950-3 ya. Nah, ini kebetulan mencantumkan kode topografinya. Ya, ini misalkan tadi kita klik ya, ini ada C54 tapi poinnya kan tadi belum ya. Nah, kita bisa pilih poinnya. Nah, ini kalau poin 9 unspecific, kalau poin 8 ada overlapping ya. Overlapping itu intinya ini lebih dari satu lokasi, di misalkan saja ada di fundus uteri atau di endometrium itu ya, atau di myometrium. Nah, tapi masih di area
corpus uteri, tapi ini belum jelas di asalnya dari mana. Nah, itu nanti masuk yang overlapping. Oke, kalau di sini kan mungkin karena tadi tidak disebutkan ya, nanti masuk yang unspecific. Nah, saya kembali ke yang tadi dulu ya. Saya kembali ke alfabetnya dulu, karena memang rata-rata tadi kan mahasiswa sudah lihat ya bahwa kebanyakan itu tidak berdampingan ya, tadi kode topografinya tidak langsung, makanya saya mengajarkan untuk tahap-tahap yang umum ketika kalian bertemu kasus neoplasma, untuk cara mengkodenya bagaimana. Oke, coba kita ulang. Tadi dari Mullerian mixed ini ya, kita cari di ICD volume 3 nya dulu. Nah, ini saya langsung ke volume 3. Oke, ini ada ketemu ya M8950-3. Nah, oke, untuk tahap selanjutnya bagaimana kalau sudah ketemu untuk kode morfologinya? Kode morfologi di sini ini sangat membantu ketika kita mau mencari sifatnya, misalkan garing 3 berarti primer. Kita tahu ini, terus kita cek di tabel neoplasma, kita cari organnya. Oke, kita langsung aja ke tabel neoplasma. Karena ini garing 3 berarti 3 menandakan bahwa dia sifatnya primer ya. Oke, kita ke neoplasma. Nah, ini pada umumnya nanti untuk kasus-kasus neoplasma kita membuka di tabel neoplasma. Nah, ini ya untuk tabel neoplasma. Nah, di sini lumayan banyak nih ya. Untuk di volume 3 sendiri ada beberapa lembar ini untuk tabel neoplasma sendiri. Nah, tadi keterangan M8950-3 ya, di setelah garis miring itu yang sangat menentukan untuk mengetahui di dalam tabel ini masuk mana. Misalkan tadi garing 3 berarti 3 masuk yang primer. Misalkan itu garis miringnya 6 ya masuknya yang sekunder ya. Misalkan garis miringnya 0 ya masuknya yang jinak ya, binen ya. Nah, karena tadi garing 3 maka ikutnya yang primer, terus kita cari organnya. Nah, organnya di mana coba kita cek. Tadi organnya di soal adalah CA corpus uteri ya, G corpus uteri. Oke, kita cek organnya. Corpus uteri. Nah, ini kadang yang kita perlu hati-hati di sini. Yang perlu kita perhatikan adalah stripnya ya. Nah, di sini kebetulan strip sub modifier dari bone ini agak banyak ya kan. Kadang kita sudah sampai korpus, tapi ternyata kok belum ketemu. Nah, kita sudah patah semangat, kirain nggak ada kodenya, misalnya seperti itu. Perhatikan dulu nanti stripnya. Kalau ini stripnya 1 ya, karena kita masih mencari organ ya, kita cari yang sama-sama strip 1 dulu, seperti itu ya. Kita cari korpus yang stripnya 1, kayak bone ini kan stripnya 1. Kalau yang acetabulum ini kan stripnya 2. Nah, ini yang 2 kita abaikan dulu, cari yang stripnya 1.
sudah sampai COR ya, korpus sudah mendekati ya. Oke. Ini korpus ya. Oke, korpus sudah ketemu korpusnya, baru ke sub modifiernya uteri ya, di korpus uteri. Nah, di sini adalah C54.9. Nah, kita coba cek di C54.9-nya. Di volume satunya ya, jangan lupa cek volume 1. Nah, di sini tinggal kita perhatikan di soal ya, nanti kita perhatikan di soal. Nah, kalau kalian nanti di rumah sakit juga kalian perhatikan untuk hasil pemeriksaan penunjangnya, seperti hasil PA ya, patologi anatominya. Nanti letaknya itu di mana? Nah, misalkan seperti di sini ya, kalau ini kan kebetulan hanya soal gini ya, jadi kita tidak bisa membuka-buka catatan lain, jadi mungkin lebih banyak kan spesifik ya. Nah, nanti kalau kalian kerja di rumah sakit, silahkan diperhatikan ya nanti hasil penunjangnya ya, hasil USG, hasil PA dan lain-lain. Oke, kembali ke ICD. Oke, berarti ini masuk yang unspesifik ya, karena soalnya tadi hanya korpus uteri gitu ya. Jadi kodenya adalah C54.9. Oke ya, demikian ya. Jadi tahapnya ketika mencari kode neoplasma ya, pada umumnya adalah kalian mencari dulu untuk kode morfologinya. Setelah ketemu, terus nanti kalian cek di tabel neoplasma ya, tabel neoplasma. Nanti untuk masuk kategorinya ya di sini ya. Perhatikan garis miringnya, garis miring 3, apakah garis miring 6, apakah garis miring 1, atau apakah garis miring 0 ya. Nanti silakan diperhatikan setelah kalian menemukan kode morfologi. Baru nanti masuk ke tabel, tinggal urutin ke bawah aja. Kalau sudah ketemu oke, garis miring 3 ya, garis miring 3 ke bawah ini ya, nanti dicari organnya ya. Demikian untuk pengkodean kasus neoplasma. Kemudian lanjutnya untuk selanjutnya adalah untuk penunjang ya, misalkan ini ada RO torak rutin ya, berarti RO itu ronsen ya maksudnya. Oke, kita bisa buka di ICD 9cm nya. Nah, ini untuk 9cm. Kebetulan kalau ICD itu ada 3 volume, kalau di 9cm ini hanya 1 volume. Untuk alfabetnya di belakang, untuk rinciannya di depan ya. Oke, coba kita cek di alfabetnya ya. Coba kita cek indeks alfabetnya. Tadi adalah RO ya, itu ronsen ya, ronsen radiografi. Oke, di sini ya. Oke, terus kita ke lokasinya, yang di ronsen itu di mana? Tadi ronsennya ada di torak ya, di T. Di torak di sini tidak ada ya, kita cari lokasi yang mendekati ya. Oke ya, bisa dari sini misalkan ya, di rib ini ya. Nah, ini untuk other chest X-ray ya. Ya, ini misalkan untuk bronkus, diagram heart, lung ya, ini masuk di sini ya. Jadi untuk dada, untuk toraks ya, ini masuk di 8749. Ini adalah radiografi ya, terus ke kodenya adalah 8749. Oke, demikian untuk
seputar teknis pengkodean ya. Untuk selanjutnya juga kurang lebih mirip-mirip ya, nanti silahkan dilanjutkan sesuai dengan soal ya. Demikian saja dari saya, ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.